Oke. Halo semua. Halo Kembali semua. lagi dengan kita Kamrats yang sudah lama tidak berjumpa di podcast. Yang akhirnya kita bisa kumpul. Oh, ada truk. Ambil sampah. Ini karena udah lama. Ya. Gue pengen ada videonya. Ya. Gitu. Akhirnya. Walaupun masih tentatif ini akan diupload juga. Iya. Karena kita belum tahu siapa yang edit ini. Belum ketemu editor. Mungkin teman-teman ada yang mau ngedit secara Iya. gratis. Kita masukin namanya Instagramnya semua. Namanya juga indie. Iya. Swasembada. Iya. Podcast ini. Iya. Iya. Aku ngerokok boleh ini ya. Boleh. Jadi nanti ini akan tayang di Spotify juga seperti Ya, biasa dan seperti biasa. lain-lain. Kita terakhir upload Spotify itu kapan ya? Kayak setahun lalu ya. Realita Cinta dan Corona Pas, ya. part 1 ya. Ya. Part 1. Part 2-nya ada di YouTube waktu itu. Ya, part 2. Gue kira teteh ya? Enggak ya? Enggak dong. Terakhir bukan teteh ya? Terakhir tuh Realita Cinta dan Corona. Mau ada part 3-nya. Aduh, kebanyakan Bisa- ya bisa jadi tersanjung part kali. Tersanjung udah ada di Netflix. Tapi tersanjung movie ya. Iya, tersanjung di movie. Ini Ya. belum ini dulu perkenalan dulu dong. Ini mikir beneran nih, takutnya audionya jelek nih, gimana nih? Coba. Kasih sebentar. jajanan di sini. Kasih jajanan. Bandulnya. Oke. Seperti biasa ada Ada Karena gue ada Bima. videonya nih, kita bisa Iya. menyapa-nyapa di Iya, kamera. sekarang udah nggak usah identifikasi suara lah ya. Iya. Udah tahu kan Udah bacotnya tahu. masing-masing Ini ya. suara siapa, ini suara siapa. Jadi gimana nih, apa kabar semua? Baik. Basa-basi. Iya. Thank you buat yang udah nungguin. Ya, Kita berapa banyak yang kali- mention. berapa kali kalau live Instagram Ya. atau di DM gue suka baca. minta podcast. Ya. Kamu pada mau denger apa sih dari Iya. kita? Kita Gua aja bingung. juga bingung. Mau ngomong apa juga nggak tahu gitu kan? Sebenarnya iya. Mungkin karena kita keseringan nongkrong, jadinya kalau buat podcast gak ada bahan kali Iya ya. betul. Sibuk juga kan? Iya, sibuk. Amin. Amin. Iya. Gitu. Dari yang kalau gue denger zaman dulu ya podcast kayak gimana nih lockdown apa bingung nggak tahu mau ngapain, tapi ada aja survive sampai sekarang. Iya, sekarang orang Puji kayak Tuhan. orang juga kayak udah mulai cuek ya Cuek. dengan Kayaknya keadaan Bekasi sekarang. jauh lebih cuek deh. Bekasi Pertama kali new normal ada aja langsung besokannya ada yang naik motor bertiga pakai Pakai headset. Iya. Yang tengah TikTok. Yang tengah Iya. ada yang Baby please don't go. Deng. yang nyetir rembesnya pip pip pip. Calon mantu. Jangan di skip. Aduh. Ya, asbaknya mana? Oh iya. Kayak diumpet. Tendang, maaf. Tapi gue mau mention buat musibah yang ada di NTT. Wah itu sangat. Oh iya, musibah ya. Wah itu Apa, banjir bandang. banjir ya? Banjir bandang Jack. Ya, semoga yang di NTT semua aman Baik-baik ya. aja, sehat-sehat. Nanti buat kita para korban. bikin apa? Bikin apa? Kita mau bikin charity, bingung ya. Bagi yang mau nyumbang di mana aja, jangan ke kita. Iya, dari Kita nggak bisa kita. salurin ya, jangan. Iya, takutnya korup ya. Iya. Gue pikir daerah tropis nggak bisa banjir juga. Bisa lah. Gila ya udah 2021 lewat loh. 2021. Lewat loh. Untungnya kita masih bisa survive aja ya selama setahun dengan Tapi- corona anjing ini. Aduh. Kayak maksudnya kalau bahas 2020 mungkin pas awal-awal kita kan bahas No kayak clue. Nggak tahu aduh ini mau gimana, ngapain. aduh pusing, ya semua rata lah pusingnya. Cuma pas alhamdulillah kita bisa lewatin gitu pas sekarang 2021. Gue malah kan banyak kayak orang nge-tweet kayak 2020 bakal jadi tahun yang Iya, gak iya. gua ingat. Kelam lah. 2020 sucks apa 2020 skip. Cuma Iya. kalau menurut gua malah 2020 adalah salah satu tahun yang terbaik buat gua. Berkesan ya. Kalau boleh tahu kenapa Ya, tuh ini. terbaiknya? Masuk di segmen katakan cinta. Kalau boleh tahu Gimana nih. 2020. Ini gue jujur banget kayak misalnya kayak ini kan satu apa namanya keadaan yang kita nggak duga ya tiba-tiba. Iya, betul. Dan gak Si- expect juga. Kamu mau aku ke poin apa sih sebenarnya? Iya, iya. Enggak, lanjut aja dulu. Iya betul. Iya. Kak, lo yang mulai soalnya jadi kita nungguin nih. Iya. Gongnya di mana nih? Enggak ada gongeng gimana. Oh enggak, gimana. Apa kayak dari banyak banget alhamdulillah pelajaran ya dari kayak sisi kita harus kayak bisa manage
finansial gimana Benar. gitu. Ya, benar. Waktu. Belajar terus untuk bertahan hidup aja. Betul. banyak ceritanya. Iya. Dari segi percintaan juga ya Iya. ada. Cuma yang paling berkesan buat gua adalah ketika lo bisa menghargai apa yang ada gitu. Karena kan lo ketika sekarang gini deh kayak Mas Rolo semua kita pada tahu lah kalau misalnya gue belum tentu ada tuh tanda tanya segala macam kalau misalnya nggak single ada, lo ya. nggak ada pandemi gue nggak consider untuk belajar ini belajar itu. Iya. Kayak gitu-gitu. Pada akhirnya lu jadi lebih belanja ya waktu pandemi. Iya. Lebih belanja. Lebih jelas belanjanya. Tadinya kan buat tas Kali yang ini- tas Cuki mainin anjing. Kali ini nggak ada yang komen aku lagi. Iya. Aku alat. Re, hari Jumat di mana? Aku di Iswil. Aku ngantuk banget nih di Iswil. Kamu ngapain di Iswil? Sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Ada Emang nggak pernah ada. nggak pernah ada. Nggak ada ya. Nggak bener kayak tahan. aduh. Tadi siapa yang masang sih mainnya? Dul. Tahan dia nih layu nih. Nggak apa-apa. Layu. Tahan. Layu dia. Aduh, siram deh. Biar seger. Iya, satu arah. Nggak. Kalau dua arah launching. Ada yang gini juga nih. Jadi bawa atas tuh. Biar ape. Biar ape. Oh, ada yang stay. Diem. Iya. Itu kena juga tapi. Iya. Pokoknya lu harus pilih sisi bawah apa sisi atas. Iya. Kalau begini, nah dia Launching. keluar nih. Launching, iya. Jangan palanya gendut sebelah ntar. Janji palanya aja. Janji palanya aja. Jangan Terakhir bijinya. kata suami saya palanya aja, anak saya 4. Puting. Balik lagi dong. Bener, belajar lebih sabar, belajar lebih kayak. Terus kan juga ada sesuatu yang positif, kita jauh lebih aware lagi sama kesehatan segala macam. Yes, kayak betul. Gitu-gitu. Ya, terus Nah, kesehatan Meko nih. Meko bisa share kan nih? Boleh dong. ya kan Boleh waktu dong. itu. Salah satu dari kita awalnya kita kayak ini mah konspirasi player apa nih gitu kan. Kayak awal-awal Covid gila nggak mungkin, ternyata ring 1 kita kena juga Mali. Gue bilang Iya. wah itu gue udah mulai tuh, wah deg-degser sih kalau Meko kena sih pecah nih gue bilang. Iya. Gimana Mek? Ceritain dong Mek pengalaman lu nih. Kalau gue sih amaze gini, kita tuh selama setahun semenjak Covid ini jarang banget kena flu kan pasti kan. Betul. Iya, tapi pada akhirnya kalau kena tuh bisa kayak kena semuanya gitu. Semua virus ikutan masuk gitu. Gue kan ya Terbangnya flu itu tuh. iya. Terus ya pada awal Pertama kali nih Mek, pertama kali lu tahu ini Gejala. kayaknya kena nih gue nih gitu. gejala mulai itu dari tanggal 25 Desember kayak. Natal nih. Iya, lagi Malam Natal. Kudus Ah. kena tuh. enggak, Enggak pas juga. malam kudusnya enggak. Enggak. Tadi beli berapa sih kopi? Nih dikat gak nih? Lanjut. Nggak apa-apa, kopi. Kaki, maaf ya. Lanjut Mek. Ya. Itu tanggal 25 gue mulai demam tuh. Mulai demam tinggi 37, 38, 37, 38. Cuman itu demamnya kayak hampir seminggu kali ya. Demam seminggu Mek. Lumayan lama. Tapi 38, 39 pelan-pelan, gitu. Iya, maksudnya kayak dia kayak pelan-pelan turun gitu demamnya. Demam terus mulai. Tindakan lo apa nih pas demam? Maksudnya minum obat kah, kompres Oh kah? iya, maksudnya gue minum obat demam, kompres. Nah itu mulai abis itu akhir bulan Desember itu mulai hilang penciuman, hilang perasa, terus Rasa hati nggak hilang ya? gue tetap sayang sama istri gue. Aduh, masuk emang palpis. Kamu mau dibahas gimana ceritanya? Nggak usah Meko. Iya, canda Nggak dengerin nakal. juga. Canda mertua. Temen aku evaluasi terus sampai sekarang. Lanjut. Nggak kelar-kelar ujian hidupnya. Nah, terus memasuki awal bulan Januari itu mulai muncul yang namanya kalau gua setiap tarik nafas dalam-dalam tuh pasti langsung batuk-batuk. Itu gejalanya udah mulai Cuman masih hilang. Masih hilang. Tuh mulai parah tuh gejalanya. Akhirnya besokan harinya gue disuruh swab sama bini gue. Dan akhirnya tanggal 4 Januari 2021 gue positif gitu. Jadi gue mau mulai tahun dengan positif ya. Lu ini direkam gak sih? Handphone direkam kok. Mau mulai 2021 dengan positif. Nina juga kena berarti. Iya, Nina juga kena, nyokap mertua gue juga kena.
Tapi ponakan gua sama ada lagi saudaranya nyokap gua nggak kena, aman. Jadi langsung dipulangin ke Manado waktu itu. Jadi nggak tahu nih kena di mana, nggak tahu sama sekali. Feeling lo di mana? Feeling gue sih sebenarnya dari teman kantornya Nina mungkin ya. Teman kantornya Nina ada yang positif memang gitu. Tapi kan kalau dipikir-pikir tidak berhubungan secara langsung gitu. Cuman dalam satu ruangan gitu kan. Handphone mungkin bisa ya, juga sih. Ya pada akhirnya gue harus melakukan isoman sama 14 hari itu. Itu pisah ranjang nggak? Bisa ranjang. Jadi Caca Andika nih lagunya pisah ranjang. Nyokap kan ada kamarnya sendiri. Terus gua tidur di ruang TV di tengah. Bini gua tidur di kamar. Jadi pisah-pisah gitu. Terus kan setelah 14 hari Kalau tuh kepepet gimana tuh? ya jangan. DIY. DIY. Iya dicek. Robredo. Pas gua keluar marah. Udah gede banget itu. Udah bete marah. Cekek lagi. Nah terus setelah 14 hari dalam pertengahan isoman itu mungkin hari ke-7 sampai hari ke-10 tuh udah hilang semua gejala. Jadi gue udah sehat walafiat gitu. Tapi Penciuman masih hilang. enggak, udah balik semua. Penciuman perasa udah balik gitu. Badan juga udah nggak demam, terus badannya udah enak banget gitu. Tapi masih terdeteksi positif waktu itu kan. Jadi masih positif. Oh yang negatif, hampir mau positif, manggung negatif. tapi nggak jadi Ya, itu kan. setiap 2 kali itu kejadiannya Itu kan. yang kita makan alok bukan sih? Iya. Ya. Ya. Ya, Ini akhirnya- ajaibnya nih guys, cerita dulu nih dikit nih. Ini ajaibnya nih. Kita waktu itu mau main di acara Indosiar ya. MTek lah di MTek. Terus kita swab nih kan. Gua negatif, Ronald negatif. Udah aman lah gitu. Yang ngerasa ya udahlah ya, orang Meko udah negatif juga gitu. Akhirnya kita memutuskan Iya kita kan soalnya dia juga udah bilang kayak udah gua berapa aman kali kok. swab Iya, ya. Iya, gua aman sudah kok udah PCR di, juga. di lab di luar dari MTek aman gitu. Udah kita makan bakmi nih alok nih udah. Makan bakmi kan tahu ya kita ketawa kan nggak ditutup mulutnya. Keluar semua. Tapi kita nggak kena gitu. Dan memang udah nggak infeksius ya, maksudnya nggak Iya, menular ya. Jadi itu penjelasannya. Jadi kan pada akhirnya gue ya udah gue memutuskan setelah gue hasil masih positif negatif itu, gue memutuskan untuk ya udahlah gue isoman lagi aja deh gitu sampai totalnya mungkin dari Januari 2 bulan kali ya. Nah pada tanggal 1 Maret itu gue ke dokter paru-paru waktu itu, dokter paru-paru untuk ngecek. Maksudnya ini gue yang suggest Dodi yang suggest. bukan ini emang dari temen gue. Jadi untuk cek udah beneran paru-paru gue udah bersih apa enggak dari COVID gitu. Nah setelah gue dicek di situ paru-paru gue udah bersih, clean. Dan udah nggak ada yang namanya COVID sama sekali gitu. Terus menurut pernyataannya dia memang lu kalau setelah 14 hari isoman itu jangan langsung PCR terus gitu. Pasti akan positif. Karena ya itu lagi karena ada bangkai virus itu. Iya. PCR tuh yang lewat mulut lah ya, ada yang lewat mulut Iya, ada tuh. yang lewat mulut sama hidung. Antigen cuman hidung, kalau PCR lewat mulut. Seandainya bangkai virus pun ada, itu tidak infeksius sama sekali. Gitu. Makanya di situ di dokter paru-paru itu gue diberikan surat pernyataan gue sembuh dari COVID sama surat untuk screening pekerjaan lebih baik gue menggunakan antigen saja, jangan menggunakan PCR karena 3 bulan dari positif pertama kalau gue PCR terus gue hasilnya pasti tetap akan positif negatif. Desember sampai Februari tuh ya. Kalau 3 bulan dari positif pertama tuh Januari. Januari, Februari, Maret. Oh ya Maret berarti. Itu gue masih akan terus positif negatif lah gitu, hasilnya berubah-ubah. Nah itu kayak akhirnya yang setelah gue positif lagi 14 hari itu gue panik tuh. Maksudnya ini gue masih sakit ya. Tapi kan gue udah nggak ada gejala sama badan sekali. Badan seger aja gitu. Gue juga bisa olahraga dengan bener gitu waktu itu. Nah akhirnya setelah penjelasan dari dokter ini, ternyata emang begitu gitu. Lu jangan PCR kalau bisa. Sebagai seorang penyintas itu tidak perlu PCR bolak-balik. Karena bangkai virus itu akan kedetek sama PCR ini. Tapi PCR itu tidak tahu bangkai virus ini aktif apa nggak aktif. Nggak kedetek. Kalau yang kedetek virus aktif apa nggak aktif itu justru dari antigen. Gitu. Kalau antigen lo sampai positif,
berarti Ini lu banget ya? udah fix positif. Oh, oke. Tuh. Aduh. Tapi ini ya. ini jangan dari gua ya, maksudnya gue juga bisa salah menjelaskan Iya, ya. iya, iya. Kalau mau ini harus tanya ke dokter langsung sih Iya, iya, iya. untuk yang lebih. Nina pun ngertinya. begitu tapi. Nina pun Nina enggak. Nina sama nyokap gue tuh Cepat malah? udah cepet. Oh. Lebih cepat, maksudnya hilang bangkai virusnya kali ya. Oh. Tuh. Ya, Nanyanya ke intinya- dokter siapa? Hah? Nanyanya ke dokter siapa? Boyke. Cut. Ya, oke. Action. Ya. Tadi kepencet, nggak apa-apa. Nah, dokter pun nggak bisa memastikan. Ini sebulan lagi lah baru hilang bangkainya gitu. Nggak bisa deh. Enggak. Pada umumnya memang sudah sesuai ketentuannya kalau setelah 14 hari secara itu. kasus lu paling lama nih yang gue Iya. temuin ya gitu. Pokoknya intinya menurut penjelasan dokter, kalau lu tanya puskesmas atau dari WHO sekalipun, lu setelah 14 hari itu sudah aman gitu. sebenarnya. Cuma memang mungkin masih akan ada bangkai virusnya itu gitu. Makanya tidak disarankan untuk PCR, karena kalau PCR pasti akan terdeteksi positif terus karena bangkai Iya sih. virus itu. Tetangga rame gak tuh Mek, tetangga? Enggak, banyak yang Kadang ini kan kok banyak yang ngedukung, support maksudnya ya. support, ngasih ngirim Soalnya makanan tiap beberapa hari. daerah jadi kayak aib ya. Oh iya, jadi kayak COVID aib. tuh kayak aib. Iya. Gila COVID kayak Makanya orang akhirnya SARS gitu. orang Apaan jadinya kalau misalnya kena COVID kadang suka nggak ngaku kan. Iya. Padahal justru itu Takut, yang malu justru itu yang memperparah keadaan kalau Iya. lu nggak ngaku gitu. Nggak ngaku terus lu masih keluar kemana-mana ketemu orang, nah itu iya. penyebarannya jadi cepet Ya. gitu. Jadi protokol kesehatan dijaga kawan-kawan. Yes. Betul. Cut. Cut lagi. Aduh. Dulu dari wax dulu. Udah bener tuh. Cek ya, ini Oke. mic gua nih. Hai Miko. Oke. Oke. Lanjut. Lanjut. Tadi cut dikit lagi. Apa ya? tapi bener ya, maksudnya awalnya kan kita cuek lah ya. Apa sih COVID? Kita ketawain malah gitu. Cuma ternyata oh ini real deal nih. Iya, iya, Binatang iya. ini Iya, ada iya, memang di sini gitu. Ya memang di keluarga gue nggak ada yang kena sih, dan ya semoga nggak ada yang kena sih ya. Cuma maksud gue kalau udah sampai ring 1 teman sendiri gitu ya, terdekat gitu ya, udah mulai Iya, sih. iya. Cuman gue salut sih lu pada belum pada kena. Itu Iya, kita- menurut gue berarti ya imun lu bertiga kuat Ada sih. vitamin di atas vitamin. Kalau boleh tahu apa tuh? Magic tissue kan? Iya. Yang kebal gambarnya. banget. Iya sih, maksudnya gue amazed sih lu pada tuh Iya, belum kayak keluar belum- ya kita ya. Padahal sering keluar kan, maksudnya Jangan sering sampai. Di dalam Iya, di jangan luar sampai. keluarnya. Semoga nggak sampai. Tuh, dia mancing terus nih di dagu. Aduh, dikit Wah. lagi. Kalau dagunya ada jenggotnya. Anjing. Nyangkut terus. Gitu. Ya semoga kita semua sehat Iyalah, terus lah. semoga Sehat, lu sehat. bertiga nggak kena lah sampai vaksin gitu. Nah, lu udah boleh vaksin belum, Mek? Belum. Jadi Belum boleh ya? setelah positif pertama itu gue 3 bulan, mungkin kayaknya sekarang gue udah bisa sebenarnya Udah kalau bisa mau ya? vaksin. Udah bisa ya? Tapi gue abis ngecek antibody COVID alami ya, Iya. semenjak gue kena COVID itu Positif ya? masih tinggi. Jadi Oh. kayak kalau mungkin kalau kata dokter belum perlu Belum perlu. untuk vaksin karena antibody Oh. gue masih banyak. Bagus ya. Nah, kalau vaksin sendiri sebenarnya gue belum tahu sih ini gimana sih sebenarnya vaksin ini. Maksudnya banyak yang even bayar aja gue belum mau nih gitu. Apalagi gratis gitu kan, banyak tuh yang kayak Temen aku ngomong Nah, dong. coba gimana nih, Tadi Ko, yang- belum ngomong kan- nih. Kalau gue sih mau, itu sih Lu mau pandangan, kok, pandangan vaksin masing-masing ya. aja. Kalau gue sih mau sih. Menurut gue penting sih kalau Penting ya. vaksin itu. Iya, maksudnya kalau sekarang kan orang-orang bilang, wah, gue ada di masa kayak yang kita baca di buku sejarah nih. Ada virus apa yang membunuh jutaan orang Ya. dan kita hidup di masa itu gitu. Biasanya kita baca di buku sejarah, ini ada pandemi apa gitu. Dan kita kan masih dulu istilah pandemi itu kayak buset serem amat pandemi, ya. kayak di film-film atau di Flu game aja gitu. bisa sampai membunuh jutaan orang. Iya. Kayak zaman dulu kan malaria juga, lu kena malaria udah deh, aduh sorry Iya. banget ya. Lewat Bentar udah. lagi deh lo. Kalau Iya. sekarang kan lu kena malaria, minum pil kina kali, Iya. beres Ah, iya, gitu. udah ada obatnya. Istirahat gitu. Nah, kalau gua rasa kita ada di zaman itu, dan di zaman itu pun gua rasa eyang-eyang kita itu denger pil kina kayak, ih, Apaan gua nggak sih mau. lo? Iya. Gila lo, mending gua nyeduh. Sop Nyeduh anjing apa, gitu. katanya, sop anjing yang bagus katanya, anjing rebus ya. Mending gue minum teh anget. Iya. Tapi itu pandangan masing-masing orang ya. Tapi kalau di pandangan gua sih ya sama aja kayak kita new normal ini, kita kemana-mana pakai masker. Iya.
habis salaman sama orang semprot-semprot. Iya. terus Iya. habis- Lama-lama sanitizer. terbiasa kan gitu kan. Betul. Dan itu bukan hal yang menyebalkan gitu. Ngelihat orang kayak begitu kayak normal. Udah biasa. Kalau dulu mungkin kita sebel ya habis salaman sama gue kok lu pakai Iya, Iya. hand sanitizer. Tersinggung ya. Itu kayak siapa ya? Siapa tuh? Siapa ya? Setiap habis salaman. Oh iya. Sampai rokoknya disemprot ini. Bukan gua. Bukan dia, ada tuh lagi. Udah, jangan ada. Sebut aja inisial, janji inisial. Inisialnya Udah. ada jangan ada. Jangan ini obvious Jack lu. Jangan. C bukan. Bukan. Udah. Apa? Lewat. D. Lewat. Oh, bukan. Lewat. Nggak, tapi kan banyak orang mikir gitu misalnya kayak ya banyaknya di kalangan orang kaya nih ya kan kayak enggak lah fuck it lah ngapain sih vaksin gitu-gitu. Even temen gua aja nih yang maksudnya ya kalau misalnya vaksin itu kan disuntikin ada satu ya bibit virusnya COVID ya karena Betul. untuk Iya. bisa lo Silakan. antibody lu bagus nggak gitu. Lu dicobain nih antibody lo gitu. Cuman ya kalau dipikir ya kalau udah mati mah waktunya mati aja lah ya. Gitu. Maksudnya kalau gue sih mikirnya gitu loh maksudnya. Iya. Kalau emang waktunya gitu. Kalau belum waktunya enggak. Karena gue ini jahat ya. Jadi matinya ntar kayaknya orang jahat gitu. Jahat gimana maksudnya jahat apa? Udah lewat dong. Jangan di describe dong. Emang lu ngapain? Emang ngapain? Papa jahat. Wah, jorok nih. Pengen tahu. Enggak udah. Lu juga kripitit. Keringet finger lagi. Pinggir. Ya aduh, Jahat titit lu itu. ya. Enggak, aduh anjing gue. Ya, Iya, jadi menurut gue bebas aja lah pendapat orang, tapi ya bokap gue udah, nyokap gue juga udah, nyokap gue juga udah. Nyokap gue juga udah. 50 ke atas tuh vaksin Vaksin. udah harus sih kayaknya sih, karena mereka yang paling deg-degan lah ya. Iya, yang paling apa? Gampang terserang, gampang panjang nih penyakitnya Iya. bisa kemana-mana gitu. Jadi ya udah gitu. Dan di GBK di Istora juga udah rame tuh yang pada Iya kemarin pas kita karena main. Grab, Gojek, supir taksi ya kan Udah garda disuruh ini terdepan, kan? iya. Heeh. Di perusahaan mereka, kantor-kantor. Iya. Kita juga udah daftar kan, tinggal tunggu Iya. panggilan. Tapi ada Ada juga ya, yang jalur buat khusus seniman. biasa gitu, gratis. Ada juga di vaksin mandiri pun kan juga ada kan. Puskesmas ada, puskesmas Untuk bisa. perusahaan swasta yang mau bayar gitu. Iya. Pada akhirnya tuh nanti kan akan disubsidi silangkan untuk Ya, yang gratis gitu kan. gitu. Yang bayar-bayar ini gitu. Tapi agak susah kalau misalnya sensus gembel Jakarta Timur gimana tuh vaksin? Dipanggil ya. Teler gitu. Paket vaksin gue. Pintar bisa ngomong paket. Gembel futur. Ya kalau misalnya ngikutin soal COVID gini kan banyak yang berspekulasi kalau misalnya COVID ini pada akhirnya akan jadi endemik gitu. Iya. Jadi lu kayak lu kena flu aja, gue lagi COVID nih gitu. Cuman bedanya lu sekarang udah punya Karena antibody semua orang untuk pada melawan. waktunya ya. Iya, gitu. Bedanya lu udah punya antibody untuk melawan COVID itu gitu. Ya kayak zaman dulu aja kan lu kalau kena Iya. kayak tadi malaria apa segala Tipes macam. gitu ya. Iya beres lu langsung bye gitu. Iya. Mati pasti. Ya Tapi sekarang kan udah ada kemajuan teknologi Ya, betul. perobatan Iya. juga. Ya sama juga lagi orang-orang lagi mengembangkan obat-obat Obatnya, untuk cure-nya COVID ya. ini. Tapi Ya, kalau buat, semoga buat lah. musisi sih kita itu ya maksudnya kita terbukti bertahan gitu. Ya, iya, Dan betul. banyak teman-teman kita juga bertahan gitu. Iya, Iya. benar. Keadaannya Gitu, nggak lebih gampang daripada sebelum COVID sih, tapi Iya. ya bertahan kok Iya. dengan cara apapun. Nyampe ada yang, juga 2021 Iya. gitu. Ada loh. kok yang jualan gitu, Iya. dan itu sah-sah aja kan, Sah-sah Banget, aja. banget, nggak masalah. Kenapa-napa ya. Bahkan kalau ntar akhirnya misalkan balik ke zaman dulu lagi normal-normal lagi pun berarti lu punya bisnis lain selain main musik. Iya, Betul. benar. Dimana benar. nggak apa-apa juga gitu. Siapa tahu, Malah lebih bagus ya. Iya, Lu betul. harus punya kaki yang lain kan. benar. Kayak Bami Gajah Mada kalau pikir-pikir lu juga gerobak. Kalau sekarang lu jualan apa Bami? Bami apa? Bami Gajah Mada. Oh. Iya, sorry, gitu. Cabangnya seluruh Indonesia. Kalau zaman dulu kan cuma gerobak. Kalau sekarang Yoi. Temen gue sampai ngantor nih, ya kan? Aduh. Nggak apa-apa, itu kan sah-sah aja, Iya. boleh-boleh aja. Mengasah skill lain. Oh iya. Kalau boleh Selain- tahu, nah lu ceritain dong. Selain ngantuk. Kenapa? Kenapa lu bisa jadi ngantor nih sekarang? Sebenarnya gitu? gini, awalnya ngantor itu karena kita waktu itu podcast di Invina gitu Oh, ya. iya, Invina CEO-nya salah satunya adalah iparnya Ronald gitu, Ya. Tora, gitu, Oktora. Nah, jadi gue berpikir kayaknya gue nih udah lama hidup dari mulut gue sendiri nih. Kayak gue doyan bacot nih, doyan dagang nih gitu. Akhirnya gue diarahin karena Tora berasal dari industri itu, dan dia juga banyak
kenalan segala macam. Nah gue banyak dikenalin ke orang-orang yang udah lu buka jalan, yang penting lu buka jalan segala macam. Wah gue tertarik nih gitu, karena memang PH gue sendiri, gue dulu punya PH gitu ya, PH gue nggak jalan dan gue butuh payung, butuh PT di mana gue mau maju pitching gitu ya. Akhirnya gue ngomong gitu lah sama orang. Singkat cerita, gue minta Ronald bukain pintu dong buat gue mau masuk lah kantor di Invina gitu ya. Walaupun masih startup, tapi ya fun sih sebenarnya. Walaupun kalau dipikir gaji juga nggak nutup juga ongkos ya Kelapa Gading Pondok Indah gitu ya. Cuman banyak Jauh pelajaran sih. Jujur sekali tuh Jauh ya sih. nggak apa-apa kan Iya maksudnya. nggak apa-apa. Iya Nggak jadi ada yang salah. apalagi Kok bisa dengan lebih jujur lagi. apalagi dengan isi orangnya tahun lahirnya tahun 99 bang. 98. Bentar, ada yang ngetok nih. Maaf tadi kepotong. Ada Andi dateng tadi. Bukan Andi ya. Salut. Ya, Tapi sekarang AC AC udah dingin nih. dingin nih. Tadi barusan servis AC Katanya langsung. minggu depan mau ganti nih. Wih, gila. Jarvis. Tapi gue tadi lihat Iya. itu heater ada Water wifi-nya. heater ada wifi-nya Udah lu ya? Ariston. Iya kan? Kok tahu? Itu tadi Ada ada kotaknya kardusnya, di depan. Bang. Oh. Wah, pakai wifi. Futur banget. Bisa diatur panasnya diputer. Tony Iya. Stark. Gila. Bisa play lagu kali itu. Oke lanjut. Padahal water heater luar rumah taruhnya. Nge-play lagu ngapain mas? Udah lah ya. Nih aduh, lu juga pengen Terus. kue putu. Lanjut, berarti tadi dari Lu. pekerjaannya Ya, Bima. Kantor. Ada lahan baru di mana gue sekarang banyak obrolin soal milenial nih, banyak yang pada pengen jadi influencer nih, even cuman followernya 2.000 sampai 5.000 gitu ya. Wah, ternyata bisa ya jadi dagangan gitu. Lo bisa mengerahkan sosial media lo tergantung dengan engagement rate lo. Lu bisa nih jadi influencer gitu. Wah, Kalau boleh tahu teman gue yang sebelah ini postingannya satu berapa? Oh, kalau ini Satu postingan berapa nih? Temen bisa gue yang gondrong juga Huawei nih. yang terbaru nih bisa beli. Sama iWatch bisa juga. Gila Mahal banget ini. Kalau di engagement Dia rate nih bisa tuh. 17% lu di engagement rate. Ah sih, enggak masih banyak yang Tapi kalau di level lo sih DM langsung. Kak, red cardnya berapa? Aduh takut banget. Hubungin temen aku yang namanya Bom Bom. Shout out Bom Bom. Gila, mahal nih, bahaya nih. Jadi kalau kepikiran ngantor ya karena gue udah punya PH sebelumnya, jadi gue suka gitu ke sana karena ya Plastiknya jangan diinjek ya, orang jadi kayak dingin kaki gua. dunia lain lah selain manggung. Jadi gue bisa ketemu orang banyak, gue bisa tahu oh ternyata gini ya cara handle klien yang gede, klien yang santai, karena ada yang sampai ada tukang spray aja juga ke kita gitu. Jadi wah beda ya mindset ngantor sama manggung ya beda gitu. Walaupun memang gue lepas lah ya, maksudnya nggak yang ngantor mulu gitu, tapi dengan keadaan karyawan yang lahirnya jauh di bawah gue, ternyata mereka malah lebih kasih insight baru gitu. Oh gini aja mas, gini-gini. Oh ilmu lagi lah buat gue gitu. Jadi seru kalau ngantor gitu. Walaupun nggak ngantor lah ya sebenarnya itu mah. Sebenarnya lebih ke freelance kali ya. Iya, jadi setengah freelance gitu. karena gue disuruh Tora bilang gini, udah lu ngapain ngantor, bilang gitu. Lu nggak harusnya on board sebenarnya, tapi lu buka jalan aja buat gue, kenalan lo, relatif lu semua kesini aja bawa ke gue, ntar tinggal gue yang pitching segala macam gitu. Jadi gue ya insight baru lah buat gue, gini ngadepin orang, gini bantai orang, gini orang-orang yang sok-sok angkat dagu, gini caranya, gini. Ya jadi insight baru aja buat gue, gitu. Seru lah. Happy nggak lo? Happy nggak tapi? Dibilang happy karena Mulai deep nih. karena aku jarang di rumah. Canda nakal di rumah. Lu jarang ya? Emang jarang di rumah? Enggak, gue nanya beneran. Jarang karena kan keluar kantor terus. Oh gitu. iya, benar. Bener. Iya. Ya 2 bulan 6 hari lah. Lu jujur kan ya? Enggak. Oh enggak jujur. Ya gitulah. Selama pandemi lika-liku kehidupan sangat ditempa. Iya. Ya banyak pembelajaran apalagi dari brother kita Ronald Steven, Iya. apalagi dari teman-teman. Ya Apa sih? banyak lah gue Kikuk, 2020 enggak, gue orangnya gak kikuk, cuman pemilihan katanya harus bagus. Oh, Kayak- iya. kayak cheesy amat. Iya. Iya udah lama nih kita bahas itu terus. Ya udah, jadi 2020 buat gue sesuatu yang baru dan
membuka relasi-relasi baru. Lumayan. Jangan relationship yang baru tapi Enggak, jangan dong. Perkuat pusat, perbanyak cabang. BCA kali. Iya. Bener, banyak pelajaran ya memang. Banyak banget. Best ya 2020. Gue juga jadi kayak makin, apalagi kita ya kan sering bareng nih ya. Jadi makin tahu ternyata ada nih pikiran-pikiran dari Ray yang gue belum pernah tahu sebelumnya tuh nyampe ke gue. Oh iya, dia umur jauh di bawah kita, Mek. Cuman maksudnya kadang wah, anjing orang ini gue bisa belajar dari orang ini gitu. Ngerti enggak maksud gue? Benar. Ya kan? Setuju gue. Jadi jangan pernah underestimate umur maksud gue. Karena ya kehidupan kita mudanya beda, dia mudanya Betul. beda. Jadi saling belajar gitu. Standarnya kan berbeda-beda. Zaman kita sama zamannya dia kan pasti beda. Serius sekali ya. Iya, Anjing. enggak apa-apa. Biar ada nilainya, ada value-nya. Emang kita juga mesti ya mungkin yang belum mau tahu gitu, kayak selain manggung gitu, kita itu berempat nggak cuma ketemu di alat aja. Iya, gitu. nggak cuma di Maksudnya panggung kita gitu. alhamdulillah main ya. Kehidupan Tapi kita sehari-hari juga nongkrong juga Nongkrong. gitu, kayak kita saling share. Ada apa, masalah apa yang bisa di-share aja. Masalah Tapi apa ya, nih? Lu juga kayak lebih di 22 Oktober ya masalahnya tahun 2020 ya. Gitu. Tapi gue bisa bilang di podcast ini gitu ya, kalau nggak gara-gara kita ketemu ya, sering ketemu, maksudnya gue awal-awal waktu kripitit waktu itu zaman kripitit, gue kalau ketemu orang yang salah aja fix ketok palu gue. Jadi gue bersyukur kita masih bareng gitu. Dan Iya. Masih ada yang bisa menguatin lu ya. Iya betul. Jadi ya gue nggak tahu sih kalau nggak bareng kalian sih. Aduh gila. Ini jadi oh, kita break dulu mau pelukan. Tinggi. Tapi bener gue bisa ngomong karena Thank you, Jack. Terus yang ada gini-gini. sayang di sini tapi weh, kalau salaman gini. geli lawan. Tajing banget. Dibasa-basain banget. Jangan dibasahin. Tapi bener gue bisa ngomong kalau nggak kita sering ketemu dan gue akhirnya curhat di ruangan ini ya kan, dengan keadaan carut marut tuh kehidupan gue. Jadi thank you lah ada kalian gitu. Wah, jadi gila, bisa gila. balikin udahlah Jack gitu. Dengan kata-kata udahlah Jack tuh kayak iya juga sih gitu. Jadi Ya, penting punya komunitas tuh penting. Benar. Ya, soalnya karena kita kalau ada masalah, kalau lagi pusing banget, ya udah di situ aja gitu. Jadi kayak sih dipikirin. kurang kebuka gitu maksudnya. Gimana sih? Kayak emang lu harus Emang punya temen yang deket dan bisa apalagi kasih kayak gue yang belum bagus. nikah gitu, maksudnya gue belum nikah ya, gue mau share, gue mau tahu gini gimana yang udah melewati fase gue gitu, lebih ke supaya ya kayak gini ya gue open gitu. Ketika gue misalnya udah nikah nanti ya gue tutup trap-trap. Iya. Kalau ketika ada masalah gitu. Jadi betul. banyak belajar gue dari Mas Ronald, dari lu semua. Jadi penting ya punya temen yang bisa diceritain, tapi kasih insight yang bagus, jangan dikomporin kayak bagus tuh. Takis, ayo gue temenin saksinya gue. Udah lempengin ayam nyaksiin apa juga nggak tahu ya. Udah lempengin ayam sampai minggu kan. Iya, ini ada temen aku juga bandel banget. Tanggung Jack, mending tato. Tanggung nih. Udah di ujung tanduk nih, kita tato sampai minggu cabut. Iya. Baru balik Senin. Sans. Datang bergambar. Iya. Merah lagi. Dari mana ini? Nah, Meko Kaunang. mumpung momennya begini nih, ada nggak maksudnya dari masing-masing dari kita mau mengucapkan terima kasih satu sama lain? Kita belum pernah maksudnya kan Gua kayak dulu gitu lah, kan? gua dulu lah. Satu sama lain aja Ya, gitu. gua dulu lah ya. Nih. Apa yang kita kan maksudnya temenan ya udah cukup lah lama gitu. Ya. Jadi Iya dong. Jadi tapi emang nggak pernah. Nggak pernah. Ini kayak cuma Jadiin ketawa-tawa aja. doang. Di episode gitu. ini aja nih. Ya. Nomor 1 paling pertama. Aduh udah berkaca-kaca lagi. Aduh anjing. Musik Kanunu yang sedih. Rating. Aduh. Ribet banget. Iya. Ya ini nggak nyala. Sin aja sin. Polis. Sin aja sin. Iya. Kiani keyboardnya banyak. Ini nyalain distressornya. Aduh. Internal. Nggak ada yang Gimana? tahu di stressor. Ya Gimana, jadi di stres. Oh enggak. Aduh. Nomor 1
yang paling gue tuakan Ronald Steven lah ya. Oh ya. Ini Kakak pertama ya? aduh Yes, kakak iya. pertama. Ini orang bijaknya udah top notch nih buat Iya. gua ya. Mentok ya, mentok ya. Karena asam garam hidupnya nggak ada yang lawan. Bisa ini. dilihat dari caption Instagram. Iya. Selalu bagus. Ini gue bisa bilang kehidupan satu berteman, bergaul dan berumah tangga look up gue dia. Kalau gue bisa bilang ya setelah gue melewati banyak permasalahan dan problematika hidup ini, aduh anjing nangis nih gue. Aduh. Tai banget. Kan? Nggak bisa Enak Libra yang dipancing begini-begini. gini. Enak nih. Ronald Steven nomor 1 gue. Nomor 2 Meko, nomor 3 Ray Prasetya. Karena buat gue Meko biar mukanya begini nih, mulutnya kasar banget. Hatinya tweety ya? Hatinya tweety deh. Itu nggak ada yang ngalahin sih. Gue salut sih. Apalagi ya kita bertiga udah berumah tangga gitu ya. Dan gue look up Ronald banget karena banyak insight bagus. Terus jalan-jalan yang kira-kira gue nggak kelihatan sih. Iya juga sih gitu. Jadi apalagi gue kelihatan. Gimana mau kelihatan? ya apalagi ya gue jujur aja sih. Gelap banget. Gue udah nggak bergereja tuh 5 tahun kali nggak bergereja gue. Nggak maksudnya yang bener-bener orang gereja gitu. Nggak. Yang bukan yang aktif lah. Ya banyak orang bilang harus punya komunitas segala macam. Bener, gue setuju gitu. Apalagi dan nggak harus orang gereja ya. Iya. Kita kenal Ray udah lama lah gitu. Tapi orang ini baiknya lebih dari orang Kristen menurut gue. Iya, iya. Gitu. Jadi jangan dinilai wah agama mempengaruhi lo baik apa enggak sama sekali gitu. Jadi gue kenal Ray lama, nih orang baiknya lebih dari orang gereja menurut gue. Karena gue tahu orang gereja juga banyak gitu. Tapi dari Ray, Meko, Koko ya nomor 1 Koko, 2 Meko, gue thank you banget. Udah banyak pesan kesan dan Tapi aku masih nomor 3. ya. Ya 2,5 deh. Canda. Nah, Meko. Oh, Meko udah. Enggak, lu dulu sekarang. ya itulah gue thank you udah banyak support Iya. dari apa namanya kata-kata bijak, arahan gimana cara gue harus laluin ini dan gue bersikap dewasa dengan masalah gue yang kemarin. Jadi gue super thank you. Aduh, gila. Pakai senter langsung sempat Iya. jadi tanser. Ini new normal tapi nggak apa-apa. Ya kalau Ray gimana Ray? Re. Agak deket dong biar mic-nya. Udah. Wah, kuat gua. Aduh. Ya. Anda aku telah. Gua udah sama kayak Bima, yang paling pertama udah pasti Mas Ronald lah ya. Emang dia salah satu yang bisa bikin gua berubah dari gua mengalami Belanja. banyak Belanja yang nggak penting. Jadi penting sekarang. Jadi penting. banyak proses yang gue lewatin, alhamdulillah gitu. Walaupun Ya. ada yang buruk pun juga itu jadi satu pembelajaran. Dan gue Mas Ronald tuh salah satu yang bisa bikin gue berubah. Yang gue sendiri gue bisa bilang kayak gue nih udah berubah gitu. Ya. Gue juga pernah ada satu masalah kecil di rumah sama nyokap gue sampai bilang Mandera udah bukan Ya. yang kayak gitu. Dan kita orang luar pun ngeliat lu berubah banget, Jack. Masa Iya, gitar. Iya. Iya kan, ya maksudnya bisa menilai orang kan orang luar gitu. Iya, Diri lo kan orang yang Iya, dari hal kecil yang dari dulu gue nggak bisa nabung gitu, alhamdulillah bisa Iya. akhirnya jadi belajar nabung sampai sekarang gitu. Itu dia salah satunya. Dan kayak gue belajar untuk melihat, kayak dia pernah bilang, gue belajar dari dia juga, ketika kita lihat musik itu kita harus nggak boleh kayak misalnya gue drummer ya, gue lihat drumnya doang gitu kan, nggak Ya. boleh, lo harus dari gambar besar ya. Sama Betul. ketika kayak gue aplikasiin ke kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi lo harus wise lah, lo harus bijak ngelihat semuanya gitu. Ketika ada satu masalah, gue selalu consider gue masih beruntung, Iya. gue masih bisa, alhamdulillah masih bisa ketawa, masih bisa makan, alhamdulillah Betul. bisa ngopi segala macem. Dan gue belajar, gue nggak mau kasih dampak negatifnya ke orang yang nggak ada korelasi sama Betul. masalah gue. Keluarga lah nomor 1 lah ya. Iya, jadi ya emang gue belajar dari dia gitu. Jadi gue kalau ngomong thank you, kayak gue udah sering banget ngomong thank you lah. Udah maksudnya jadi apa ya? Gue gak kuat. Netes sih fix. Fix rating. Pertama Mas Ronald, gue banyak belajar dari dia, dari soal musik ya, dari kehidupan sehari-hari sampai sekarang gitu. Alhamdulillah kita masih
masih komunikasi, masih bareng gitu, dan alhamdulillah main bareng gitu. Ya mudah-mudahan kita gini terus ya. Iya, gue banyak belajar. Nomor 1 Mas Rol, ini gue nomorin juga gak nih? Gak apa-apa. Nomor mah cuma nomor, Jack, gak ada artinya. Itu doang. Ya Mas Rol, gue thank you banget, banyak belajar dari melihat satu masalah, terus ya banyak banget lah gue belajar dari ini. Ya, banyak banget. Kalau Meko, walaupun dia Kenapa semuanya walaupun sih? Intronya walaupun. Ini ke gua. dia nih kasar banget. ya. Anjing emang. Cuma itu cuma Nina tapi. Dia juga Bawangnya cuma Lu mau meriah kayak apa juga. gue juga belajar banyak dari Meko, banyak banget belajar. Ya. Gue juga share masalah gue beberapa kali sama Meko. Kalau sama temen aku yang ini share-nya apa ya? berbagi stok. Nah, jadi aku post nggak nih? Oh iya. Dia bisa telepon gue 3 kali loh, malam-malam. Jadi gue post nggak nih, Jack? Bantai, udah gue bilang bantai, dia masih telepon juga anjing. Iya kita ya gue thank you buat Meko. Gue banyak belajar dari kalian semua lah yang udah ya kalian udah lewatin masa umur 23 gitu. Jadi pasti gue pasti banyak nanya, masih banyak gimana caranya gue ngeliat ini gitu. Ketika dimana yang kayak gue ngerasa alhamdulillah bersyukur banget ya, gue udah gak kayak dulu gitu. Ya. Mungkin yang kenal gue dulu ya Jauh, Jack. Jauh. gimana ya? Jauh. Gimana ya? Kayak waduh. Jauh kan? Kayak jujur ini gue bokin aja lah ya. Kayak masalah gitar deh. Gue awal pandai itu gitar minded banget. Ya. Sampai sekarang Tiba-tiba punya 2 teman aku anjing gitu. sampai sekarang gitar gue semua enggak. Iya. Sampai sekarang udah enggak ada semua. Iya, udah dijual semua. Udah dijual semua. Mau dan manggung di mana sih ini orang? Gak usah manggung. Kayak gue punya keinginan, pengen banget dari dulu pengen punya band metal gitu. Terus yang gue beli gitar duluan gitu. Gue mau rekam di mana? Gue harus ke Meko kayak gitu. Jadi kayak padahal bass-nya aja belum punya nih kan buat ngerekamnya. Makanya kayak balik lagi kayak bahas 2020 tuh best banget buat gue. Mungkin kalau misalnya nggak ada pandemi gue nggak consider untuk belajar bikin aransemen kayak gitu-gitu. Terus kayak nyicil beli alat buat rekaman kayak gitu-gitu. Dan yang pertama kali komen, gue post pertama kali gitar gue yang hijau waktu itu yang pertama komen tuh dia, Ronald. Dia coba komen gitu, laptop, aduh iya. Mau kemana? Masa gue hide story itu? Iya. Pas post gitar doang lagi. Masa gue itu dia duluan. Dan dari sebelumnya, dari gue masih umur belasan juga dia udah ngingetin gue, Re beli ini. Lo juga gitu. Gue sering banget. Lo beli dong Jay kayak gini nih. Tapi gue masih kalah dengan kayak yang udah lah ya. Ya terus sampai akhirnya pas alhamdulillah ya ini masih proses ya studio gue gitu alhamdulillah. Itu gue WhatsApp Ronald inget banget. Jadi kayak gue foto terus coba gue dari dulu ya dengerin gitu. Jadi sampai berapa kali kalau misalnya gue live Instagram. Gak apa-apa, proses kan dilewati. Lu pernah punya gitar ini gitu. Tetap tidak terlambat kok. Enggak. Daripada enggak sama sekali. Betul. Iya, terus kayak ada satu momen coba gue dengerin dari dulu ya. Mungkin gue mungkin gue apa. Iya kayak gitu. Tapi ya bersyukur juga tetap alhamdulillah sampai akhirnya kayak ya alhamdulillah walaupun masih proses gitu ya gue seneng banget sih jujur. Mantap. Jadi kayak sekarang yang mungkin kayak gue ketemu Mas Ronald, ketemu lu semua, gue bahas ini kayak gue udah bukan kayak gue lagi nggak ke situ nih. Maksudnya kehidupan gue yang misalnya kayak gue suka brand ini misalnya, suka tas ini kayak gitu. Gue udah nggak, gue jawabnya bukan kayak gue lagi nggak ke situ, tapi gue udah nggak ke situ. Jadi kayak gue gue sangat berat kayak gue mikirin banget untuk cari misalnya untuk beli barang yang non investment gitu, nggak ada nilai investasi kecil. Gue jadi mikir banget. Kata-kata lo dengan senangnya cuma 3 hari itu membekas lo di gue. Wah itu pelajaran bener gua. juga ya kan. Iya. Punya dompet. 3 hari doang senengnya, habis itu bete anjing.
10 juta gitu kan lumayan. Masih ada tapi dompet ini. Ya, sama tasnya. Mau kemana? Maksudnya ya itulah itu salah satu. Masa velcro tiba-tiba dompetnya? Bilabong. Opi. Aduh, mapala lu. Dompet velcro. Aduh anjing. Ya kayak zaman gitu, dulu. kayak gue udah nggak yang kesana. Walaupun sebenarnya walaupun ada yang seumuran gue, tapi kayak gitu ya itu nggak salah juga. Terserah, gitu. itu Ya. mah Karena jalan kan hidup lu. hidup lain-lain ya. Ya. Ketika gue di masa-masa umur gue belasan yang dimana gue harusnya gue punya tanggung jawab ini yang gue harusnya bisa lakuin gitu, tapi guanya masih ngerasa Main, duit ya. gue gitu. Ya. Heran Sekarang- gue kenapa yang kayak gini bisa diputusin ya? Gila lo. Lo kemana lo? Gue bingung. Kamera lagi. Ini tuh keren loh. Yang kukunya nggak rata lo pacar. Kuku yang gak rata. Ya, Heran gue. terus Anak kayak cut bray lo pacar. sampai sekarang aduh gua akuat anjing. Mau kemana sih? Cari apa kamu? Iya, Kan itu aja rasanya. Ular kadut kan itu aja. sanca batik Iya, mau kemana sih? Iya, jadi itu ya gue banyak belajar dari kalian semua dan akhirnya gue alhamdulillah udah mulai bukan mulai ya, maksudnya udah kebuka mata gue kayak ngelihat ya gue harusnya ini, gue harusnya itu kayak sekarang ya apapun yang gue lakuin yang penting kita kan sering ya denger kayak family comes first gitu, tapi Ya. ya sekarang gue itu sih, jadi apapun yang gue lakuin ya itu buat keluarga gue. Keluarga, ya. Itu gue belajar dari kalian semua juga. Yes. Gila kelas. Emang international. Berlin ya? Sorry. Jerman ya? Gila. BMW ini Sayangan 3 bulan pakai calo bisa. 3 juta aja. Jadi ya gue berterima kasih buat Mas Ronald, buat Meko, buat Bima Yoi. gitu. Kalau Bima gue lebih kayak ini sih, maksudnya apa ya? Lebih ya kita semua nongkrong. Gue takut salah nih ngomong. Gak apa-apa. Gue kayak Gak apa-apa. dia tuh kayak kita berempat, dia ini yang satu-satunya yang bisa gue telepon jam 4 pagi selain Meko kayak Iya. Jack ini gimana ya gue kayak Iya. nah itu dia gitu. Iya. Aku angkat langsung. Angkat tanggal sama bulan sama Ya mirip. sifat beda dikit. Ya. Pas lo telepon masih bunyi ini nggak lampu sen nggak? Aduh. Nah, Salah. Mesin edisi. Kamu di mana lagi bayar apa? Itu jam 4 pagi tapi ya. Bunyi sen. Hazard nyala cekik. iya sih anjing sih itu. Iya kan? Kok lu masih mau belok kemana? Lu di mana, Cik? Udah dekat rumah. Rumah siapa? Gitu. Jadi thank you juga buat Meko, buat Bima juga ya. Gak cukup lah kayak Sama-sama dong. Pasti banyak banget lah. Mantap. Meko dong, Meko. Ya kalau gua sih Jangan nangis. Enggak. Susah nangis temen aku gini. Aduh, gak pernah yang ini. Dia aja mah. pernah nangis lo gue. Oh, iya. Gue cukup happy ya, maksudnya pertemanan kita tuh sehat sebenarnya. Alhamdulillah. Sehat loh ini. Sehat banget. Semoga Kecuali seperti lu ini. kayaknya. Iya. Emang harus ada yang minusnya di pertemanan. Emang Jangan harus. plus. Harus ada yang jadi keset emang. Iya, bantalan. Enggak, tapi gue maksudnya happy pertemanan kita sehat. Dan puji Tuhan pekerjaan kita juga Sehat dan masih sober ya. sehat. Iya, Sehat dan benar. sober ya kita. Maksudnya gue punya satu komunitas kecil ini yang bisa kita sama-sama mabok gitu kan. Office nih mabok gitu bareng Aku gitu. enggak. Masa sih belakangan kok iya. Play I Need a Girl. Nelly Furtado I Need a Girl. Play. Kok Nelly jauh. Furtado? Bukan ya? Bukan Didi. Bukan ya? Bukan dong. Ya itu tadi gue maksudnya gue happy gue punya pertemanan yang sehat gitu. Kalau buat Ronald sih gue pasti thank you-nya banyak banget sih yang dia istilahnya apa ya, kasih input ke gua baik Sampai bingung dong. Iya, maksudnya apa dia banyak banget yang gua dari dengerin. sisi kehidupan, Iya. dari sisi keuangan juga. Iya. Banyak banget sumber ini. Karena kan gaji kan dari dia semua nih. Sorry gue potong. Gue tuh sampai gini loh, Ronald kayak
untuk pertama kali nabung itu zaman itu kita lagi alhamdulillah sering keluar kota, terus gue selalu sekamar berdiri. Gue selalu report gitu, kayak misalnya gue alhamdulillah nabung, mas gue alhamdulillah udah bisa ini, gue selalu report ke dia. Saking ininya gitu. Saking wise-nya ya. Finance dong. Iya. Tapi dia ada konyolnya juga, ada konyol kejedot, apa jatuh gitu ada. Lupa aransemen ada. Flopnya banyak, flopnya tetap manusia biasa kok. Tapi kita sayang. Ini salah lagi. Gue anggap ini juga ya kita bukan cuma tuh ya, gue udah kayak kakak-kakak gue lah, kayak keluarga gitu loh. Nangis, nangis sampai kayak nangis, terus Meg. Ya, jadi kalau Ronald tuh banyak ya dukungannya buat gue pasti, baik dalam kehidupan maupun perekonomian juga pastinya. Link juga gitu. banyak Link juga, ya bisa dibilang salah satu orang yang membuka jalan gue di musik. Betul. Gitu. Puji Tuhan dia memberikan kesempatan gue banyak banget sih di musik itu. Oh itu. Salah satunya Ronald tuh paling penting gitu dalam karir bermusik gua gitu. Jadi terima kasih Bapak Ronald. Terima kasih buat semuanya. Luar biasa sekali. Coba nomor 2-nya siapa? Nomor tai banget. Sweet. Gue hitungannya dari temenan yang paling lama aja. Temenan dari paling lama. Kalau kedua Bima gitu. Bima ya. Gue cabut ah. Ya keduanya Bima ini ya orangnya emang agak panasan ya. Outside emang. Ya cuman somehow dia punya pemikiran-pemikiran yang membuat gue kayak belajar sesuatu yang baru juga dari dia gitu. Despite of banyak kekurangannya. Banyak. Jangan. Tapi dia maksudnya orang yang prinsipal sih menurut gue. Punya prinsip ya kalau A ya A, kalau B ya B. Tapi kalau Ronald bilang A, lu bilang B, lu pasti ikut A. Iya. Makan enggak, gua enggak makan, semua makan. Ya kok nggak makan sih? Bayar dah. Udah fix padahal tuh. Bayar dah. Enggak, gua belum lapar, semua belum lapar. Lapar jadi Lapar iya. Soalnya enggak mau ketinggalan ada berita apa nih. Aku enggak mau sendirian yang makan ya kan. Maksudnya kayak gue ketemu Ronald pasti kalau gue pasti pulang bawa sesuatu gitu. Iya benar. Bukannya kadang orang luar lihat kayak gila lu ngapain ini banget sih lu, eksklusif banget lu pertemanan lu. Enggak, karena memang kita nggak mau ketinggalan, takut diomongin sih sebenarnya. Iya, benar. Aku nggak ada di situ, aku diomongin pasti. FOMO. Lanjut. Emang bener sih kalau orang bilang lu makin bertambah umur lu, circle lu pasti akan makin kecil. Bener. Lu akan makin dekat dengan orang-orang yang sepemikiran sama lu. Ya, betul. Yang lo enjoy ngobrol. Nyaman cerita apa dan aja. pasti punya kebutuhan yang sama juga gitu. Ya kita juga satu pekerjaan gitu. Ya kalau dari Bima itu gue banyak belajar juga dari dia, baik teknis maupun tidak teknis, baik kehidupan gitu. Nah kalau si gondrong satu lagi nih, waduh berat banget. Aku banyak jeleknya. Ya kalau dia nih Canda. orang yang biasanya nih kalau gue ketemu musisi-musisi muda kan, ya adalah banyak yang itu kan. Dan gak ngobrol banyaknya. Ya somehow tuh kayak belum kurang bisa bergaul. Ya gitu. gak ngeblend. Cuman somehow nih dia punya sesuatu yang lain, mungkin karena tumbuh di Pekayon kali ya. Bisa. Orangnya supel. Suka apa tuh? Suka peluk. Aduh, ayo. Iya kan, jadi somehow dia bisa kayak justru memberikan kenyamanan ketika lu ngobrol berdua sama dia. Betul. Gitu. Jadi emang ya karena supelnya itu. Gue suka ngobrol sama JJ gitu ya di rumah. Ini anak usianya jauh banget ya mbak kita, tapi dia bisa kasih pelajaran banyak banget. Benar. Gue setuju soal itu. Gue setuju banyak soal banget itu. belajar. Pemikirannya dia tuh tidak sesuai dengan umurnya dia sekarang. Betul. Gitu. Dia jauh lebih forward daripada anak-anak makanya banyak cewek-cewek yang kelar ya. Itu Begitu udah ngomongin soal sudut pandang hidup gitu kayak. Bener. Serius banget. Iya. Yang 18 tahun mental Aku kan. mau cuddling itu aja. Ngapain nabung? Nabung nanti aja. Urusan badan dulu gimana biar anget. Susah gini jomblo masa Mek. Iya makanya gue heran nih temen gue nih bisa diputusin tuh. Gila. Udah stop di 021 sih lo. Plus 34 lo deh. 022 udah gak boleh nih versi ini. Lo. Gak bisa lo. 022 juga gak masuk.
Nah kalau soal teknis sih, banyak banget kalau gue belajar dari dia ya. Ya. Dia pun juga banyak belajar dari gue pastinya. Iya. Ini anak Prodigy dia. iya ajaib gitu. Gue kayak Ajaib dia. gila nih. Dia bukan seorang drummer doang gitu. Dia tuh seorang musisi gitu. All package lah dia. All package ada gitu. Bisa ngeluarin single kemarin tuh, ya kan. Cuman dia doang gitu. Ya jadi gua nggak ragu lah kalau soal musik sama dia, emang ini anak keren banget gitu. Kalau soal kehidupan sih banyak sih yang keren gitu. Dia kan bisa dibilang tulang punggung keluarga juga gitu. Bener. Jadi di umurnya Gak dia yang gampang masih loh di umur dia. maksudnya Bener. umur dia yang masih segini gitu, Bener. tapi bisa mengemban tanggung jawab yang besar Yes. gitu untuk ke nyokapnya gitu, untuk rumahnya di Pekayon itu. Gak selalu di highlight tuh Pekayon gue tuh. Karena gue udah pernah kesana. Tapi Cuma lo yang pakai Adam rumahnya. Pekayon manis pikirnya Adam, gue tanya. Biasa kabel merah hitam nih kan dijepit. Ini Adam. Kayak Kintos di situ doang flexing banget Pekayon. Nggak ngerti gue. Biasanya pakai JBL dangdut. Iya, nyampe tuh Chandrakom ke sono juga. Nggak ke radar tuh. Jadi intinya gue banyak belajar juga dari dia. Ya. Thank you Ray. Thank you sudah meng-refresh kita yang sudah lebih berumur kali ya. Ini, Somehow ada dia jadi kayak refresh ini Muda lagi gitu ya. Kita jadi kayak lebih fresh aja gitu. Tau gak lo, gue kan mikirin Ronald kan belum ngomong nih. Panjang deh. Panjang, harus panjang. Kagak, Makanya gue taruh terakhir kan. Panjang. Oke, gitulah kalau dari gue. Oke, lanjut Koko. Ah, gue bakar rokok dulu nih. Ini serius banget. Memori cukup, memori. Siap-siap. Nih, memori gue si record lo nih Masih. kayaknya. Masuk. Oke. Ini mau gue post di story close friend tapi semua following. Iya. Koko gimana Koko? Aku mau tahu Apa ya, nomor kalau- satunya. Kalau gua tuh consider gua setelah sekian lama gua itu kayak apa ya, lone wolf gitu, kayak sendirian. Ya. Jadi emang nggak pernah curhat sama orang, nggak. Iya. Dengan basicnya lo juga gak gampang berteman gitu Iya, ya. iya. Lo juga rumahan banget kan maksudnya. Iya, jadi kayak dari zaman dulu kalau cari gua di tempat nongkrong pasti nggak ada. Cari gua di studio latihan, misalnya latihan sampai jam 4 sore. Cabut lo. Biasanya gue jam 5 lah paling lama cabut. Bukan yang tahu-tahu jam 8 masih di studio, makan malam di studio, enggak gitu. Jadi gue segitunya gitu, tapi nggak dibuat-buat, emang gue nggak nyaman. Terus untuk dapat teman-teman yang anak Jakarta Selatan yang asik gitu, kan kita musisi rata-rata selatan semua ya. Aku selatan tapi Bekasi. Iya. Terus untuk dapat teman-teman yang ikrip banget gitu di situ nggak gampang juga, dan gue juga nggak nyari sih, bukan yang aduh gue harus berteman di circle mereka nih gitu. Kalau emang secara organik terjadi ya udah, cuman kalau enggak ya Nggak lo nyari lah ya. nggak cari juga. Nah untuk dapat circle kayak begini, ini sebenarnya kan waktu gue mulai ngelit sebuah tim gitu, mulainya mungkin 2010 2011 gitu. Yes. Orangnya Kamengo Meko tuh salah satu yang pertama. Terus akhirnya setelah beberapa tahun jadilah ini, dan ini stays kayak begini gitu, bukan yang lu nggak bisa gue ganti gitu, lu bisain deh lebih kayak begitu gitu, bukan yang diusahain bukan yang gimana gitu. Jadi buat gue sendiri, kalau lu mau bilang kayak makasih ke gue sih sebenarnya nggak pernah berusaha kayak begitu ya. Cuman itu out of my care aja gitu, kayak ini kayaknya mesti begini deh, kayak begitu sebenarnya. Terus kan banyak orang bilang kayak lu munafik lah kalau misalnya lu lihat orang terdekat lu atau teman kerja lu tuh lebih sukses daripada lu, munafik. Kalau buat gue sih enggak ya, maksudnya kayak gini, logika gampang gini, misalkan si Ray one day jadi superstar yang udah deh yang internasional gitu lah ya. Top lah udah. Kan banyak tuh kalau musisi kayak di Malaysia gitu, atau diajak sama artis dari Taiwan gitu konser keliling dunia. Gue sih bisa lihat Ray di jalur itu ya. Kalau kayak gua gini ya main suka lupa gitu, kayak berat. Cuman kalau Ray ini dari umur juga masih jauh, terus misalkan dia sukses kayak begitu, gua rasa sih waktu dia mungkin mau main sama gua gitu, kayak Ray gua ada kerjaan ini nih, lu mau nggak? Gua lagi bisa nih. Itu kan kasih plus point di tim gua, gampang banget gitu. Itu logika yang gampang banget, kayak yang main drum ini loh si Ray loh gitu. Misalnya si Meko sukses, Bima sukses di jalannya masing-masing gitu, dan kita masih temenan, dan kayak lu perlu gua ngapain nih,
ini gini lu isi ini atau lu ngapain gitu. Itu kasih plus value ke gue juga gitu. Dan di luar itu yang kayak gue bilang, gue lone wolf kayak tadi, yang dari sana kayak begitu, orangnya kaku lah, terus gak gitu lucu gitu, kayak bercanda garing segala macem. Terus gue punya temen yang kayak begini gitu, yang kayaknya real aja gitu, bukan yang buat besok ada kerjaan apa deh dia ya. bukan yang kayak gitu. Nggak pamrih. Kita lewatin pandemi sepi tuh. Iya, tapi bener. nongkrong aja gitu, bukan yang gimana. Jadi ya gue justru yang thank you, karena kan gue lone wolf tadi sendirian gue. Jadi kalau gue podcast sebelumnya, orang-orang yang dengerin podcast, gue sering mention istri gue gitu ya, karena istri gue tuh human diary gue, nggak ada lagi gitu. Gue nggak pernah cerita sama siapapun gitu. Jadi kalau gue sebutin satu-satu nih, misalnya Meko, yang paling lama gue kenal. Kalau Meko itu dulu gue nggak suka dia main gitar, karena gue R&B banget dulu. Kan dia polisi. Meko itu apa? Polisi tidur. Meko tuh kalau main kan upfront di depan gitu. Terus kayak dulu Guntur yang pertama kali bawain gue bilang kayak mainnya agak ini ya, rock gitu. Gue R&B banget tuh gitu. Gue lebih R&B daripada sekarang. Dulu tuh kayak bener-bener yang laid back gitu, malah gue doyan gitu. Kalau sekarang kayak enggak deh gitu. Nah dulu Meko jauh dari itu. Meko emang dari dulu udah kayak begini nih, udah wah gitu. Pribadian kan emang dia. Iya. Mendalami. Udah bawaan karakter. Along the way kalau kita ngomongin musiknya, pas gue lihat, ternyata gue nggak butuh yang kayak begitu. Dan di industri ini perlunya orang tanggung jawab, bisa dipercaya. Nah Meko tuh cek semua tuh, kayak kualitasnya di situ. Terus Meko tuh pernah ada di Music Everywhere. Zaman gua bayarannya kecil banget. Kayak lebih gede player daripada gua gitu. Iya. Terus gua pernah bilang sama Eko dulu, gua inget zaman masih bau banget tuh mainnya di Ulu Jami apa ya. Bayarannya jelek deh. Terus gua bilang, Mek, lu mau nggak dibayar segini main? Lu nggak ada kerjaan nih, lu mau nggak? Gua mau sih, daripada sepi. Jangan mau, karena bayaran lu nggak segitu, bayaran lu lebih daripada itu gitu. Value-nya harusnya bisa lebih. Maksudnya kan lu tuh bukan disantunin main, lu juga bring something. Jadi lu jangan mau dibayar murah kayak gitu-gitu. Dan tapi dia mau dibayar murah waktu itu sama gue, karena bayarannya kan nggak ada gitu. Terus gue lihat, nah sampai sekarang kalau gue bisa dapat lebih, ya gue rasa fair enough untuk gue kasih alokasi budget yang sefair-fairnya gitu. Terus ya banyak lah dia. Lu tahu kan Bacon nggak yang ngambil. Kalau kita lagi ngobrol serius nih, dia kan yang tipe dengerin gitu, bukan yang tipe ambil pembicaraan gitu. Jadi enak aja gitu, enak lah gitu. Nah kalau Ray itu sebenarnya yang ya prodigy tadi ya. Gue juga mikir kalau dia seriusin lagi gitu ya, belajar lebih lama dikit, buset, kebalap semua kita ini. Iya betul. Gue udah bilang sama dia, dengan tangan lo yang kayak gini, lo nggak punya alat tuh aneh banget rasanya. Nggak bisa rekaman tuh aneh. Gue udah meriah kali kalau punya tangan gimana isiannya gitu kan. Terus gue inget zaman dulu Net 3.0 pertama kali gue pegang Hoodnet secara keseluruhan gitu. Si Mas Tama tuh manggil gue ngomong gini, gue mau drummernya yang kemarin ya. Yang mana tuh? Yang mainnya kayak gitu tuh, yang kayak orang-orang black gitu. Oh iya si Ray. Gue bilang sama Ray juga, Mas Tama. Ambon maksudnya Ambon black. Enggak kayak Ambon mainnya. Tanda Ambon. Tanda. Gue bilang oh iya mas beres. Jadi kalau orang-orang kayak bilang wah ini musiknya top segala macam, ya gue thank you, tapi sebenarnya mereka ini yang tambahin value-nya lagi gitu. Jadi tanpa ada Ray, tanpa ada Meko gitu ya, yang kayak orang-orang dengerin gitu nggak begitu, sama sekali nggak begitu. Karena gue denger dari MIDI, terus begitu mereka take segala, anjing ini another level sih. Karena gue sendiri ngerasa begitu gitu. Jadi kayak sumbangsihnya tuh gede banget di luar friendshipnya ya. Ya gitu. Terus kalau tadi yang lu bilang nih, ini anak sekarang berubah. Gue juga ngelihat sendiri sih, kayaknya dulu pertama kali ketemu ya gue ketemu anak 17-18 tahun pada umumnya aja, yang baru pegang duit sekian gitu. Terus kayak gue buang duit di mana nih ya gitu. Terus sekarang ya udah jauh beda. Terus gue juga kebayang sih kalau ada cewek yang seumuran dia yang
lagi pengen asik-asiknya buang duit gitu atau lagi mau fun banget dia nahan gitu. ngerem Ini serius banget nih. Anjing, ini gue ngomong kayak kakak pertama gue nih yang beda 10 tahun sama gue gitu mungkin. Tapi sebenarnya kan kalau dipikir-pikir lu hidup di teenager itu bentaran. Selebihnya masa adult aja. Sampai lu tua itu masa adult terus gitu. Jadi dia udah lebih siap daripada bocah-bocah itu sebenarnya kalau gue lihat ya. Dia YOLO yang nggak YOLO dia. Ada YOLO-nya, cuman nggak YOLO banget gitu. Temen aku Karena nih. ketutup dengan personality yang cool. Cool banget. Bentar, gojek. Jadi lah ya. Pak, Lanjut. ya. Ya dulu tipis. Rasa, nggak ada rasanya Pak, yang biasa. Oh, Jin, Gilbis. Aduh. Jin, Gilbis. Iya, Gilbis mereknya. Nggak ada rasa, Gilbis kan nggak ada rasanya Pak. Oh, Gilbis pakai rasa. Oh, menurut dia Gordon kali, Gordon yang pink. Gue pesennya Gilbis di situ. Salah baca. Aduh, Lanjut. ya kalau Ray kayak gitu sih, kayak gue pernah bahas sama Nadia ya, sama bini gue bilang kayak ini anak itu loh umur, waktu gue ingat dia umur 21 udah bisa itu loh, bisa gini loh, supply nyokapnya segala macam, canggih juga loh. Terus kan dulu kan dia pernah ketinggalan ATM ya, stroke ATM. Oh iya. Terus gue lihat tuh, Bekasi, siapa lagi dia? Bekasi kan. Uang banyak tuh. Terus gue bilang sama bini gue, ini anak bisa nabung segini loh. Karena untuk Di umur dia ya? Iya, karena untuk spend tuh gampang. Iya, Untuk iya. nabung tuh susah. Tahan tuh susah, benar. Nabung tuh skill. Kalau belanja ya semua orang bisa. Orang bisa, Gampang betul. banget. Apalagi Tokopedia sekarang berjaya kan. Ya. Gampang banget. Jadi Tinggal klik. itu skill. Nah, ini kan isi komplement ya. Cuman di luar itu yang paling penting tuh friendshipnya sih. Kayak possibility untuk kayak si Ray jadi gede, Meko jadi gede, Bima jadi gede. Itu depan mata ada banget. Masalahnya sekarang lu bergaul sama siapa aja gitu. Nah, orang yang bergaul sama orang yang udah sukses itu ya yang gain benefit dari investment waktunya dia sebenarnya yaitu gua. Jadi sekarang gua kalau ngomongin bahasa bisnisnya mungkin gua berinvestasi, tapi gua juga udah dapat sesuatu banget dari kalian kan. Investment gua ya ntar waktu kalian sukses gua temenan sama orang sukses. Nah, Tapi mungkin gue nggak dapet cash, mungkin gue nggak dapet koneksi yang terlalu gimana, tapi gue punya slot temen di situ. punya koneksi. Iya. Nah kalau yang si jadi kuat. kalau si Bima ini sebenarnya ya kayak kita bahas dari tadi ya, bad boy di sini kan. Lama di band. Bad boy di sini. Lama banget. Lama di bednya. Terus si Bima ini yang bisa kasih bener-bener apa ya? Kayak real world condition gitu. Kalau bad boynya BAD BED. Bisa. Tempat tidur dong. Jadi kayak orang berantem di jalan. Kayak kita mungkin enggak ya, yang pukul-pukulan kita enggak, tapi mungkin terjadi kan. Nah, yang terjadi sama dia nih. Iya benar. Bukti nyata. Iya. Berantem sama instansi pemerintahan gitu. Iya dia gitu. Terjadi gitu. Terus yang gua bisa lihat lagi nih. Dia waktu zaman ribut-ribut itu yang heboh-heboh itu masih pacaran kan sama bininya, masih JJ. Terus bininya masih assist dia gitu. Terus gue bisa belajar juga sih kayak wah ada cewek tuh nggak kabur. Iya. Itu lagi nyungsep itu. Lagi bener-bener satu Indonesia Tahu tuh. ngeludahin dia istilahnya gitu. Iya. Ada kerjaan yang terbang juga kan dari kejadian itu. Cuman bininya nggak terbang tuh. Bininya stay di situ akhirnya nikah gitu. Gue liat, oh bisa juga ya. Dan sekarang ya dia juga udah lumayan lah ya. Gak kayak yang iya. Terus ini anak tuh pinter nih dia sebenarnya. Jadi kayak kalau ngomong pinter. Terus dia juga lumayan analytical kan, nonton segala macam. Dia bisa kayak breakdown kayak aransemennya sih apa kemarin lo kasih tau gue tuh yang Eminem di Grammy gitu kayak. Itu kan dari si Bima juga. Jadi sebenarnya gue juga banyak belajar. Kayak Ray paling muda. Freshness-nya tuh gue dapet dari Ray. Kalau si Bima ini yang analytical crossover between generasi gue sama generasi Ray itu masih nyambung. Iya. Ya kalau gue sih kurang lebih generasi gue sih. Mirip.
Jadi sebenarnya kalau ini kan panjang nih gue ngomong ya. Cuman kalau gue rasa sih yang paling diuntungkan tuh sebenarnya gue, karena kalau kalian tuh anak-anak lumayan gaul sebenarnya. Jadi temannya banyak. Jadi kalau nggak ada circle comrades ini pun, lu masih dapat comrades yang lain. Kalau gue tuh susah. Jadi kalau gue temenan sama orang tuh, waduh, yang bisa datang ke rumah ngobrol gitu. Sama satu lagi, kalian semua mau ke rumah gue. Oh iya juga. Kalau iya. dari zaman gue sekolah, gue jarang banget ke rumah teman gue. Karena emang gue kayak begini gitu. Jadi teman-teman yang berteman dekat sama gue pasti mainnya ke rumah gue gitu. Iya. Nah, Circle ring 1 udah pasti kesini nih. iya, nah kayak begitulah. Jadi gue pikir justru yang paling diuntungkan ya gue gitu, bukan kalian gitu sebenarnya. Kita juga banyak belajar lah dari lu lah, banyak. Seperti yang sudah kita ucapkan tadi lah masing-masing lah ya. Ini kalau menurut gue ya, ini ada bukti nyata bahwa tidak semua yang berbau agama atau orang baik gitu itu ada value-nya gitu. Jadi ya kita kenal Ronald ya mungkin kalau kita ya kenal gereja segala macam gitu. Cuman value gerejanya lebih gereja daripada orang gereja menurut gua gitu, karena dia ngelakuin itu gitu, karena dia action gitu dibanding harus kayak cuman ngasih ayat tiap pagi aja sih ya belum tentu juga gitu ya. Ini sorry maksudnya kalangan sendiri nih pembahasannya, cuma maksud gua ya ini gua terbukti gitu ada kok orang yang memang ya nggak harus Kristen banget tapi memang kelakuannya Kristen gitu. Jadi buat gua oh iya nih gua ya pantas gua look up ke dia gitu, karena gue ya apalagi gue bisa dibilang gue banyak kecewa lah sama orang-orang gereja, gue bisa bilang lah ya gitu. Tapi gini, di luar gereja pun lu bisa dapat value bagus, nggak harus di rumah ibadah gitu, nggak harus di tempat-tempat yang orang baik doang isinya. Orang jahat juga value-nya banyak di luar sana juga banyak gitu. Tapi gimana cara lo milih orangnya aja gitu, dibanding lo kayak ya kita mabok bodor ya gak, tai anjing aku enggak ya enggak lo baru deh fresh from the oven lo doang udah. Gue pernah gue inget kata-katanya Mas Ro waktu itu, kita lagi ngapain nih kalau salah, pokoknya orang bakal mandang tinggi sama orang yang loyal, setia, tanggung jawab ya. Itu nggak ada di kerjaan dan itu masih bisa kehidupan sehari-hari. Di Indomie juga dibahas tuh kemarin tuh. Gue inget banget, gue mabuk tapi gue sadar. Oh yang Ray nggak ikut ya? Iya. Kalau boleh tahu kemana ya? Kemana dari Vale? Aku nggak lihat mobil kamu. Tiba-tiba udah cabut sama boxer tuh. Iya, aku di Kemang nih di New China. Lawas. Old school banget. New China. Iya itu ya. Jangan kelamaan Mas di situ ya. Kan kalau di pertemanan aja kan setia itu kan kayak lebih kayak misalnya lu ceritain rahasia nih sama Bima deh misalnya, gue ceritain rahasia gue nggak pernah cerita sama siapa-siapa, gue ceritain sama Bima. Kalau dia gue bilang gini, Bim lu jangan cerita sama siapa-siapa Bim, itu kan kayak iya beres itu kayak mutual agreement gitu kayak gue nggak cerita sama siapa-siapa. Kalau lu setia sama agreement itu, lu nggak bakal cerita sama siapa-siapa. Yes. Enggak, tapi dia agak bocor dikit. Ya, aku kan high speed data transfer. Ya, ibu-ibu komplek aku kan. Ya kita. Ya aku tidur di mana gitu. Yang mana tuh? Yang ngegeletak. Yang mana? Enggak udah. Awas out frame. Oh iya, maka lagi ngomong itu, makanya out frame. cabut. Iya benar. Kalau setia kan berarti kan, wow next time gue cerita sama Bima deh, karena dia nggak kemana-mana gitu. Tapi itu kan baru satu case. Tapi kalau case lain bisa kerjaan, bisa paling gampang duit sih. Kalau mau lihat orang kan gampang. Ya. Waktu pegang duit kayak gimana kelakuannya, waktu nggak ada duit gimana kelakuannya. Simpel. Yang gue lihat sih ya, kita even podcast aja gitu ya, nggak pikir gimana cara ini podcast cuan gue ada duit, memang nggak ada, kita nggak ada keluar gitu karena memang udah lah ini buat lucu-lucuan aja gitu. Kalau teman-teman dengerin, kalau teman-teman suka thank you gitu. Tapi ya sorry banget nih, emang nggak di sini nih kehidupan kita gitu ya. Kita kan bukan penyiar aslinya. Iya, nggak ngejar subscribe, nggak ngejar like sama sekali enggak gitu. Jadi kalau emang nungguin ya thank you banget gitu. Tapi
emang main musik kan, Iya, kagak basicnya main fluent musik. bikin konten. Positif. Edit aja ngasih orang. Iya. Gimana? Gitu. Ya positifnya sih ini kan kita akhirnya bisa berkumpul di luar bermusik aja gitu. Untuk Susah loh. mempererat hubungan satu sama lain itu juga penting. Kita bisa dekat sama player lain, cuman kalau untuk cerita sampai seakar-akarnya susah banget itu. Yes. Karena nggak semua orang bisa diceritain hal kayak gitu loh. Apalagi ya gue zaman itu ya, zaman gue cabut dari rumah gitu, gue ngomong aja ya gue nggak mungkin lari dari sini gitu, karena ya gue pasti lihatnya sini gitu, karena ya gue udah paling nyaman lah cerita di sini gitu. Walaupun memang ya gini, biasanya orang bermasalah itu pengen denger kata-kata yang pengen dia denger gitu. Tapi kalau gitu. iya, kalau lo dikomporin, kalau lo emang ya ibaratnya lo sakit lah, lo nginjek paku gitu, nggak mungkin kan lo biarin aja pakunya di situ deh gitu, biar nggak apa, lo ademin, lo kipasin, nggak kan paku kan mesti cabut pakunya. Nah jadi banyak orang kalau cerita masalahnya gue pengen dapat insight yang pengen gue denger doang nih, jangan gitu. Nah ini bisa jadi tempat dimana lo cerita apa aja bisa gitu, dan itu bisa jadi oh iya juga ya, Gampar-gamparan iya. gitu. Emang gak pendapatnya. enak, Iya, emang gak enak kata-katanya, cuman bener, gimana dong, ya kan? Kadang cowok kita pengen denger yang enak-enak doang, lembut-lembut doang gitu, tapi di sini ya enggak gitu. Real lah, Ini yang bener gini nyet gitu. realitanya seperti ini. Gitu, Happy kawan. lah gue. Iya. Aku juga happy. Dari bini-bini juga pada happy ya kita main ya kan. Iya, Ya udah iya. tau lah. Iya. Makanya kalau buat gue ini yang gue bilang tadi, gue lone wolf gitu, gue bikin apa-apa sendiri segala. Terus kalau misalkan ada orang, gue selalu nganggep kalau ada gue perlu orang lain, orang itu berarti lebih pintar daripada gue. Jadi kalau ada kalian-kalian ini sebenarnya ya itu signifikan. Gue nggak bisa mainin part kayak lo, gue nggak bisa bikin sesuatu yang kayak lo buat nih. Jadi ya sebenarnya gue suka komunitas ini nih, Comrades ini kecil tapi efektif. Yeah. Jadi bukan yang gede banyak cabangnya, misalnya layer-layernya nih. Meko ada layer keduanya, Ray ada layer kedua, lu ada layer keduanya. Kita nggak ada layer di sini. Jadi benar-benar ya lu gitu, bukan yang kalau lu nggak Gimana bisa. caranya kita main deh. Kalau gue pas nggak bisa nih, bener nggak bisa. Kenapa kondisi gini. Aduh anjing. Udah gitu doang. Cuman kalau bisa lu main deh gitu. Iya. Belain pasti. Kadang suka takut ketinggalan aku, berita penting ada di situ. FOMO juga. Cuman emang berasa ya kalau maksudnya kita lagi kerja gini, salah satu nggak ada tuh udah Aneh pasti sih. bunyinya beda sih. Aneh. Udah sampai Meko kan belum lama ini Oh, iya, baru iya. balik nih. Diganti ya. Iya. Kangen ya sama Iya. dia. Kangen lah. Somehow kayak lu selain ya karena butuh pertemanan juga ya kita udah bisa membentuk sistem baru gitu, Iya. suara yang baru dari Iya. kita berempat juga gitu. Dan itu akhirnya kalau misalnya hilang satu pasti pincang Iya. gitu. Ulang tahun mulu bandnya. Ya. Meriah banget. Guys, ini main di kaca, jangan kenceng-kenceng gitu. Ya, Pas soundcheck bener, pas soundcheck bener. Pas main mah enggak. Enggak, lupa aku di mana. Bantai. Iya. 1, 2, 3, 4. Kalau di soundcheck masih kalem-kalem aja pas Iya. main. Pas main, dang! Iya, enggak apa-apa, cuek. Ada tuh San yang kemarin di YouTube tuh gue liat, ya Allah. Gue sampai kaget sendiri liat diri gue itu kalau aduh. Iya, ngapain sih itu? Iya, meriah banget bandnya. Kita spesialis happy birthday. Iya. Kalau orang suka, thank you gitu kan. Dulu kita belum lama ini kan ada kejadian katanya musiknya kurang galak. Oh iya ya. Iya. Kapan ya? Yang mana? Ada nanti, jangan di sini. nggak enak. Di episode selanjutnya. Terus gue bilang aja, Lupa kapan. wah lu salah lo kalau jangan nggak galak. Ini kan belum pada isi. Nanti begitu udah pada isi, lu bakal bilang ini terlalu galak. Dia Iya, salah menilai, jangan dari angle yang ini. iya. Karena Band lapangan nih. karena banyak kejadiannya ini terlalu galak, kayak Meko belum lama ini kan isi Oh, iya. isi lead gitar Iya. di take out Iya. karena terlalu galak. Bener. Dia bisa tapping lo di situ. Gila. Gua kalau bukan dengerin yang gitu, bukan ya yang tapi gitu. maksudnya kalau yang itu ya kita bahas gitu ya. Anjing dia bisa tapping lo di lagu ini.
sekarang Solo pernah muda, ih sampai ref terakhir. Iya, satu ref. Iya gue ngikutin. Emang udah lama nggak main tapi jangan semua. Seru tapi ya. Seru banget. Kangen kalau nggak diambil tuh aneh nih. Iya. Kurang. Pada gitu. akhirnya kita jadi kayak ada signature sound gitu. Iya. Kalau si Ray di lagu yang kayak misalnya Aku Wanita gitu, ada part yang biasa dia mainin gitu. Dan nggak diambil sama Terus orang lain nggak mainin. Enggak sih. Enggak enak anjing. Ada anjingnya. Nggak maksud offended ke siapa-siapa. Ya gitu. enggak ada. Ini kita aja. Jangan takut buat gantiin ya nanti. Iya. Takut. tapi emang kejadiannya gitu. Kita udah main sekian lama nih. Terus materi kurang lebih sama gitu. Gitu terus lama-lama udah kebentuk. Ini lapaknya si Ray, ini lapaknya Mekun, ini lapak gua gitu. Terus tahu-tahu ada yang gantiin gitu kan kayak. Terus dia trying so hard to fit. Mirip. Gitu kayak enggak sih, mending lo enggak usah ngisi enggak apa-apa sih gitu. Mending lu cari sesuatu yang baru deh. Even Tapi kalau di bisa yang luar. enak. Lu lihat ngomongnya enggak? Even di Lu lihat cara ngomongnya Iya enggak? tahu aku. Mending lu gini Nyari ngomong. sesuatu yang Enggak baru. ngomong. Mending lu Aduh. Aku juga mengalami hal itu di beda band nih, ya kan? Gue ngeliatin, gue tungguin, diambil sih, tapi jauh ya. Nggak gini tom 8-nya. Yuk, beli lagi skinnya mungkin dimiripin skin. aduh. Terus kalau dari Bima gitu, kita pasti ketar-ketir sih kalau nggak ada Bima. Iya. Gitu. Dia lumayan. Dia orang yang paling tenang sih. Iya benar, gue setuju. Walaupun orangnya panasan deh. Iya. Cuman somehow ketika berjalannya musik gitu, ada sesuatu di tengah jalan kita berjalannya musik itu, dia yang paling tenang justru. Iya, kalau kayak ada apa-apa. misalnya ada penyanyi yang lupa, tangan tetap masuk kanan kan. Yo, iya benar. Ini dispasi aja, tahan dulu. Tetap mau kelihatan cool emang anjing juga. Tapi kalau salah placementnya di jarumnya, lewat. Dua bar berikutnya janji. Aku susul janji. Susah banget itu kalau lewat. Aku sering banget notice kalau dia kayak ya kok kliknya nggak ada tuh. Duh anjing Sulit banget. kan aku juga itu. Gitu. Walaupun awal-awal yang kita main sama Becel sempet salah lagu ya. Iya, susah banget. Ada presiden lagi aduh. Iya. Yang itu. pertama ada presiden, yang kedua yang Unge lagi sedih-sedihnya tuh. Iya. Di Ini lagi SQ Dome. galau loh. Lagi SQ Dome. Lagi galau Bikin salah lagu apa? Sani, Ronaldo. Iya, Sani. Iya, dia abis intro yang itu Kring, langsung masuk pernah muda. Sani dong. Sani. Iya, Sani. Tuh lagi galau. Unge dari sini sampai anjing. Aku udah mau nangis gitu. Sorry nih. Menangisi kebodohanmu. Deg-degan aku ya kan, nervous. Gila. Ya jadi gitu, jadi kayak emang udah jadi satu gitu kita Iya, udah berempat. lengket banget lah. Bener, Lengket udah lah. lengket banget. Di luar dan di dalam panggung kita. Kalau lu lengket sama siapa? Aduh. Lain tuh kalau bukan player yang biasa di tenda putih, aduh sepi banget nih, kurang rame di tenda putih ya kan, kayak nggak asik nih gitu. Waktu itu aja pas Meko masih isoman gitu kita video call kan pernah sekali. Oh, iya. Halo. Aku mau mabuk bodo amat. Udah di depan mata itu kerjaannya. Wah ada rokok bodoh gue mau mabuk hari ini. Iya. Enak-enak lo ya pada. Itu lagi buka Amer ya? Iya, Amer pada Yang Amer ada di kan. kita juga. Oh iya. MTek. Gitu jadi ya itulah cerita kita berempat. Iya. Thank you udah banyak yang stay. Thank you Udah banget. nonton dan putar berulang-ulang Spotify kita. Wah, itu Wah thank you. iya Iya. sih itu. Terima Walaupun kasih. nggak ngaruh ke kita juga ya nggak apa-apa. Tapi kan itu baik. Iya. Maafkan kalau kita jarang upload Nggak apa-apa. karena memang bukan main job kita di sini. Iya. Gitu. Kita kan musisi Happy ya. aja lah. Effortnya banyak loh untuk bikin podcast ini. Susah loh. Dia yang Susah. paling banyak sih. Susah. Perkara asing nggak dingin juga susah nih. Iya. Langsung datang tuh tukang AC tadi. Iya, ada tukang AC tadi. Langsung datang buat dingin semua ya. Tapi kalau podcaster profesional udah punya tempat sendiri, Iya, udah ada yang RGB, edit, lampu iya, RGB, udah ada ya yang kan? edit, Ada TV di gitu. belakang. Modal kita bumper aja. Ya udah siap banget. Iya. Bumper aja. Bumper Kita juga lu pada bumper. kulik. Udah bikin versi metal ya. Udah. Ada tuh. Yang ini kali ya, yang ini nih Boleh, yang ini. boleh versi metal. Aduh datanya di mana? Di lo.
Ntar bisa. Ya udahlah ya. Iya cukup Gitu nih. aja lah ya. Ini udah 58 menit loh. Thank Ditambah you yang tadi 20 menit. buat yang dengar. Thank you banget. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye bye. Bye.